2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trini Alvara Gister Temevia dengan NIM 241041632333 kelas C. Perkenalkan, nama aku Nazalia Sani Kairot, NIM 241041632334. Jadi kami di sini mau menampilkan hasil kerja kami berdua tentang video pembelajaran biogeografi. Selamat menonton. Halo semuanya. Pernah nggak kalian penasaran kenapa ada hewan atau tumbuhan tertentu yang cuma bisa ditemukan di wilayah tertentu saja? Misalnya, kenapa sugar glider hanya ada di Australia dan Papua? Dan kenapa buah merah hanya tumbuh subur di Papua? Nah, semua itu berkaitan dengan biogeografi. Apa itu biogeografi? Yuk kita bahas bareng-bareng. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari persebaran flora tumbuhan dan fauna hewan di seluruh permukaan bumi. Setiap makhluk hidup tidak tersebar secara acak, tapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti iklim, bentuk muka bumi, dan sejarah geologis. Karena itu, para ilmuwan membagi dunia ke 6 zona biogeografi utama. Nah, di video kali ini kita akan fokus pada flora dan fauna yang ada di zona Australis. Yang pertama, sugar glider, hewan khas wilayah Australis. Sugar glider adalah hewan kecil yang aktif di malam hari. Dia termasuk hewan marsupial, yaitu hewan yang punya kantung di perut induknya untuk membesarkan anaknya. Nama sugar glider diambil dari dua hal. Sugar karena suka makanan manis seperti nektar dan getah pohon. Dan glider karena bisa meluncur dari pohon ke pohon dengan selaput di antara kaki dan tangannya. Namanya patagium. Sugar glider hanya ditemukan secara alami di wilayah biogeografi Australis, seperti Australia, Papua, dan sebagian pulau di Indonesia Timur. Dulu, benua Australia dan Papua pernah terhubung, lalu terpisah jutaan tahun lalu. Karena isolasi itu, banyak hewan di wilayah ini berkembang jadi unik dan tidak ditemukan di wilayah tempat lain. Sugar glider punya berbagai kemampuan untuk bertahan hidup. Di antaranya, mereka mempunyai patagium, yaitu selaput khusus untuk meluncur dari pohon ke pohon. Yang kedua, mata yang besar untuk melihat jelas di malam hari. Yang ketiga, gigi tajam dan cakar lengket untuk menggali getah pohon dan memanjat. Yang keempat, mempunyai kantung di induk untuk membawa anak dan membesarkan anaknya. Semua ini membuat sugar glider cocok hidup di hutan tropis yang penuh pepohonan. Sugar glider hidup dalam kelompok kecil. Mereka saling menjaga, tidur bersama, dan berbagi makanan. Mereka juga berkomunikasi dengan suara-suara khas. Dalam ekosistem, mereka berinteraksi dengan pohon-pohon penghasil nektar dan getah. Hubungannya saling menguntungkan atau disebut dengan mutualisme. Sayangnya, sugar glider sekarang terancam oleh penggundulan hutan, pemburuan, dan perubahan iklim. Namun di beberapa tempat, mereka mulai bisa beradaptasi hidup di lingkungan manusia. Selanjutnya yaitu buah merah, tumbuhan khas Papua. Sekarang kita beralih ke contoh flora dari zona Australis, yaitu buah merah. Buah merah punya bentuk lonjong dan warna merah terang. Tanaman ini hanya tumbuh secara alami di dataran tinggi Papua, terutama di wilayah pegunungan. Persebaran buah merah. Buah merah hanya tumbuh alami di Papua. Penyebarannya terbantu oleh hewan-hewan pemakan buah seperti burung dan kelelawar yang membawa bijinya ke tempat lain. Meskipun begitu, secara alami buah merah tetap hanya ada di wilayah ini, makanya disebut endemik.
Buah merah punya beberapa ciri unik yang membantunya bertahan di lingkungan pegunungan, seperti memiliki daun besar agar bisa menangkap cahaya di daerah yang berkabut, memiliki akar kuat untuk bertahan di tanah miring dan berbatu, dan juga zat aktif tinggi untuk melindungi diri dari cuaca ekstrim dan penyakit. Karena sifat yang tahan banting, buah merah punya nilai penting secara ekologis dan kesehatan. Buah merah juga memiliki hidup berdampingan dengan hewan pemakan buah yang membantu mereka menyebarkan bijinya. Manusia Papua sudah lama menggunakan buah merah sebagai pangan dan obat tradisional. Buah ini bisa diolah jadi minyak campuran makanan, bahkan dipercaya punya manfaat kesehatan. Nah, sekarang kita tahu bahwa sugar glider dan buah merah adalah contoh makhluk hidup dari zona australis yang punya adaptasi dan interaksi unik sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Biogeografi membantu kita memahami kenapa setiap makhluk hidup tersebar di tempat tertentu dan bagaimana mereka beradaptasi. Yuk kita terus belajar dan eksplor alam. Dengan mengenal lebih dekat flora dan fauna, kita bisa lebih menghargai keberagaman hayati dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Karena setiap spesies punya kisah masing-masing yang layak untuk dipelajari. Tiga. Sekian video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.